Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi khalaqa wa dabbaras samawat wa zayyanaha bil kawakibil lati tajri fi manaziliha wa walladzi khalaqal makhluqat khalaqaha wa qaddara ajalaha wa arzaqaha wa la yahfa 'alai syai'un fil ardi wala fis sama. Pemirsa, sahabat HPIM dimanapun Anda berada, salah satu di antara nikmat Allah yang paling berharga dan agung bagi manusia adalah waktu. Bahkan waktu merupakan sebuah misteri kehidupan yang mana yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Agama Islam sendiri yang kita anut sangat memperhatikan urgensitas waktu. Sampai-sampai Allah SWT yang urusannya begitu agung, begitu melimpah, telah bersumpah dalam Al-Quran kepada masa wal asri, kepada waktu fajar wal fajri, kepada waktu subuh was subhi idza tanaffas, kepada waktu siang wan nahari idza tajalla, kepada waktu malam wal laili idza yaksha, dan sebagainya. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah kepada suatu hal melainkan karena ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Orang-orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Petua Arab juga mengatakan al-waktu atmanu minaz dhahabi, waktu lebih berharga daripada emas. Maka saya juga akan katakan al-waktu atmanu min iPhone 12, waktu lebih berharga daripada iPhone 12. Hilangnya emas, hilangnya iPhone bisa diganti dengan yang baru lagi. Namun hilangnya waktu, maka niscaya selamanya tak akan kembali. Maka karena itulah waktu lebih berharga daripada emas, waktu lebih berharga daripada permata, waktu lebih berharga daripada intan, apalagi iPhone 11. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama menilik dan menengok sejenak mengenai apa yang para ulama dahulu lakukan tentang bagaimana mereka memanfaatkan setiap waktunya dalam kehidupan. Di sana ada Imam Nawawi misalnya. Beliau adalah ulama besar, ahli fikih dan hadis yang sangat menakjubkan. Setiap harinya beliau mempelajari 12 mata pelajaran. Bahkan, beliau pernah tidak meletakkan sisi tubuhnya selama 2 tahun. Ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya beliau tidak makan kecuali dalam sehari semalam itu 1 kali, yaitu pada waktu Isya. Umur beliau tidaklah panjang, hanya 45 tahun, namun karyanya sangat banyak. Jika dihitung-hitung umur beliau dengan karya tulisnya, maka rata-rata beliau menulis 4 buku tulis dalam setiap harinya. Ada juga Ibnu Aqil Al-Hambali mengisahkan perjalanannya dalam menuntut ilmu dan fokus terhadap apa yang dicita-citakan, sehingga menjadi ulama terpandang. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan setiap detiknya dalam kehidupan. Bahkan beliau memilih cara makan dengan menuangkan air ke dalam roti keringnya sehingga menjadi basah. Kemudian beliau makan cepat-cepat supaya dapat menghemat waktu. Ada juga Qadi Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Di saat sedang genting-gentingnya, di menit-menit akhir sebelum beliau wafat, beliau masih saja menyibukkan diri dalam membahas permasalahan hukum fikih. Dengan menanyakan kepada Ibrahim bin Jarrah, alias muridnya yang sedang menjaganya pada kala itu. Ibrahim, apa pendapat ente tentang masalah ini? Kemudian Ibrahim menjawab dengan balas nanya, dalam kondisi seperti inikah kita harus membahasnya, wahai guru? Kemudian Abu Yusuf bilang, tidak masalah, kita membahasnya siapa tahu nanti ada orang yang selamat gara-gara ilmu kita. Kemudian mereka membahasnya dan beberapa menit kemudian Abu Yusuf wafat. Masya Allah teman-teman semuanya. Sebenarnya betapa banyak kisah-kisah ulama lain yang tak kalah luar biasanya bagaimana mereka dalam memanfaatkan setiap detiknya dalam kehidupan. Namun apa yang ingin saya katakan di sini? Yang ingin saya katakan di sini adalah inilah pengorbanan mereka. Inilah nilai waktu bagi mereka. Inilah perjuangan thalibul ilmi yang hakiki. Mereka para ulama
menjadi ulama seperti apa yang kita kenal bukan hanya sekedar berjuang sia-sia, melainkan karena mereka punya visi, mereka punya tujuan, mereka punya harapan, mereka punya gambaran masa depan. Karena sejatinya semua yang terjadi di kehidupan ini adalah dua kali. Yang pertama adalah gambaran di alam pikiran, yaitu gambaran masa depan. Dan yang kedua adalah gambaran kenyataan. Hingga ketika jarak waktu yang kita miliki, sungguhnya ini adalah harapan dan ini adalah tujuan. Dan jarak waktu yang berjalan adalah proses untuk menggapai sebuah tujuan. Maka dengan cara itu, kita tidak akan menjadi laksana seekor ayam yang berputar-putar pagi, siang, sore, malam, namun tidak mencapai tujuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama menengok kondisi kita sekarang, merenung sejenak. Karena permasalahannya adalah banyak orang yang lupa pada tujuan. Lebih-lebih ada yang tidak punya gambaran sama sekali. Hingga jarak waktu yang terus berulang, kemudian mengulang dalam keadaan letih, dengan wajah penuh dengan keluh, dengan badan terasa letih, tetapi tidak ada kemajuan. Sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ketika dia sudah tersadar sudah 5 tahun, tidak ada satu tapak pun maju. Walaupun waktu yang dilaluinya adalah sama, 24 jam. Padahal zaman modern ini adalah zaman yang serba dipermudah, zaman yang serba gampang berajaib. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama manfaatkan sisa umur kita. Karena umur manusia tidaklah panjang. Umur maksimum di Indonesia mungkin sekitar 70 tahunan. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun. Maka seperti apa yang baginda Nabi sampaikan, Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaka qabla fakrika, wa faragoka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Oleh karena itu, marilah kita gambarkan masa depan kita. Kita kejar tujuan kita. Maka niscaya kita akan lupa dengan makan full. Maksud saya, ketika kita fokus menggapai tujuan, kita akan lupa bahwasanya semuanya penuh dengan manfaat dan keberkahan. Sekian dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.